Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk kepada pertemuan yang kelima dari tema tentang persembahan pelajaran dari kitab suci. Hal pertama, dalam pertemuan pertama kita sudah belajar hal-hal penting yang perlu diketahui tentang persembahan kepada Tuhan. Ada persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Kedua, persembahan yang besar belum tentu baik, kecil belum tentu jelek. Ketiga, persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan dan Tuhan perhatikan kita dan persembahan kita. Keempat, persembahan apapun tak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau hidup jahat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Pertama, Tuhan menuntut persembahan yang terbaik. Kedua, Tuhan melarang dan mengecam persembahan yang jelek. Tiga, Tuhan senang dan menerima persembahan yang baik dan harum. Pertemuan kita yang ketiga, kita menyambung mengapa kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lalu yang keempat, kita masuk pada teladan-teladan persembahan yang terbaik. Dan kita sudah melihat teladan yang pertama, yaitu Habel. Hari ini kita akan masuk pada teladan yang lain dalam hal persembahan, yaitu Maria dari Betania. Nah, Maria dari Betania itu dikatakan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari lihat itu dalam Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, ayat yang baru kita baca ini ada muncul nama Lazarus, muncul nama Marta, muncul nama Maria. Sehingga kita tahu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus ini sepertinya mereka bersaudara dan mereka berasal dari kampung Betania. Makanya sering disebut sebagai Maria Betania. Artinya Maria dari kampung Betania. Sama dengan Maria dari kampung Magdala, namanya Maria Magdalena. Itu sama dengan Leonardo da Vinci, itu adalah Leonardo dari kota Vinci. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Betania ini. Dan kita membaca di Alkitab ada beberapa kali Yesus berurusan dengan keluarga Betania ini. Yang pertama itu adalah pada waktu Yesus berkunjung ke sana, lalu Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk di kakinya terus mendengar suaranya, mendengar firman-Nya atau pengajarannya. Itu pertemuan pertama mereka yang tercatat di Lukas pasal yang ke-10, 38 sampai 42. Pertemuan mereka yang kedua adalah waktu Lazarus mati. Dan Yesus datang ke sana membangkitkan Lazarus. Itu di Yohanes pasal yang ke-11. Lalu pertemuan yang ketiga itu yang baru kita baca ini, yaitu 6 hari sebelum Paskah, di mana Yesus sekali lagi mengunjungi keluarga ini dan Maria mempersembahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus. Jadi ini keluarga yang dekat sekali dengan Yesus. Keluarga yang memiliki hati Yesus. Itulah sebabnya nanti kita lihat bahwa ketika Lazarus mati, Yesus sampai menangis. Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi engkau tidak mau. Itu menangis karena kesedihan dan kedegilan hati Yerusalem. Tapi Yesus menangis karena kasih. Itu di sini, Lazarus. Dan waktu dikasih kabar, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Berarti memang Yesus betul-betul mengasihi keluarga ini. Nah, jadi ini keluarga yang mendapat hati di hati Yesus.
Dalam pertemuan ketiga ini, ayat 3 tadi, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi inilah persembahan Maria. Maria memberi persembahan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Versi Markus pasal 14 ayat 3. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak ini memang mahal dikatakan. Dan kalau itu dikatakan mahal, artinya pada waktu memberi persembahan, itu Maria memberi persembahan yang terbaik. Dan bagi dia yang terbaik itu adalah yang mahal ini. Nanti kita akan lihat semahal apa itu. Tapi secara eksplisit dikatakan mahal harganya. Nah, mengapa minyak narwastu ini minyak yang mahal? Karena ini adalah minyak impor. Minyak narwastu ini itu dibuat dari sebuah tanaman yang ada di India. Ya, coba lihat Wycliffe Bible Commentary, dibilang begini. Minyak narwastu, minyak yang berasal dari sebuah tanaman yang tumbuh di India Utara, harganya sangat mahal sebab harus diimpor. Jadi ini barang impor ini yang dipersembahkan. Hanya ada tanaman itu di India Utara. Ini adalah tanaman yang darinya itu dibuat minyak narwastu. Dari tanaman inilah dibuat minyak narwastu dan itu diproduksi di India. Baru diimpor, sehingga ini mahal harganya. Nah, saudara-saudara, semahal apa minyak ini? Nah, minyak ini kita bisa tahu harganya dari Yudas Iskariot. Karena pada waktu Yudas minyak dikasih, itu Yudas langsung protes. Ingat, Yudas ini bendahara urus uang, jadi dia langsung bisa taksir harga berapa. Lihat ayat 4, 5. Tetapi Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar? Berarti Yudas langsung bisa menghitung harga minyak itu 300 dinar. Markus pasal 14. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Berarti bisa lebih dari 300 dinar harganya. Dinar itu adalah mata uang logam Romawi. Kalau sikal, ya itu orang Israel punya 300 dinar uang logam Romawi, dan ini adalah jumlah yang sangat mahal untuk ukuran waktu itu. Berapa harganya? 300 dinar. Nah, sekarang bagaimana kita menaksir harganya ini? Gini, pada zaman itu ada orang-orang yang menjadi buruh harian, kerja-kerja di kebun oleh tuan-tuan, lalu kerja. Nah, maka kita bisa lihat, ingat perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Lihat Matius 20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi upahnya apa? Sedinar sehari. Maka pekerja pada waktu itu, kerja ini jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu dianggap satu hari. Maka kerja dari pagi sampai sore itu 1 dinar. Nah, kalau itu 1 dinar, minyak narwastu 300 dinar. Supaya ibu bisa beli minyak narwastu, nabung berapa lama? Kalau bayaran 1 hari 1 dinar, nabung 300 hari. Itu gaji kerja 1 tahun. 1 tahun 365 hari kan, potong hari Sabat, ya kan? Nah, jadi itu gaji 1 tahun. Maka kira-kira kalau mau ukur berapa mahalnya, saudara hitung sekarang gaji berapa 1 hari. Lalu dihitung menjadi gaji 1 tahun. Itulah harga minyak narwastu itu. Maka kita mau melihat harganya mahalnya, itu hitungnya pakai perhitungan sekarang, yaitu setara dengan gaji 1 tahun. Lumayan ya, gaji 1 tahun.
Adakah di antara saudara pernah kasih persembahan gaji 1 tahun kepada Tuhan? Gak ada ya. Kalau begitu persembahan Maria ini luar biasa. Tapi kira-kira seperti apa ya? Sebanyak apa ya 300 dinar? Nah, mari kita lihat peristiwa lain. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar dan banyak orang datang, itu banyak orang lapar, lalu Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan kasih makan banyak orang. Berapa orang? 5.000. 5.000 itu hanya laki-laki loh ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau total semua dengan perempuan dan anak-anak berapa? Kalau lakinya 5.000, 50% darinya sudah menikah, maka ada istri 2.500 orang. Lalu kalau punya anak 2 saja, maka berapa? Mungkin 10.000. Bahkan ada ahli yang menaksir itu antara 7.500 sampai 12.000 orang yang makan. Nah, dengan jumlah sebanyak itu, Tuhan Yesus sebelum bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia suruh murid-murid kasih makan. Markus 6. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi untuk kasih makan 7.500 sampai 12.000 orang, ini murid-murid bikin taksiran. Haruskah kami membeli roti 200 dinar? Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 200 dinar itu tidak cukup untuk ini orang-orang ini. Kalau 200 dinar tidak cukup, kira-kira 300 dinar cukup? Kalau begitu marilah seandainya cukup. Marilah kita hitung. Berarti mungkin dengan 300 dinar itu cukup untuk beli makan roti. Karena hari-hari di sana mereka makan roti. Untuk 7.500 sampai 12.000 orang. Nah, kalau Bapak Ibu harus kasih makan kira-kira 12.000 orang, kira-kira keluar duit berapa? Hitung sendirilah ya. Saudara mau kasih makan nasi bungkus yang paling murah ya, itu lalu kali 12.000 orang, maka saudara bayangkan itu berarti bahwa memang duit tidak sedikit itu. Kalau diduitkan, diuangkan itu tidak sedikit itu. Maka boleh dikatakan bahwa di sini kita bisa melihat bahwa memang pada waktu pantaslah sehingga Yudas dan lain-lain bilang, mengapa ini pemborosan nih? Karena bayangkan duit sebegitu banyak itu dikasih minyak lalu dituang pada Yesus. Dan selesai habis. Ini pemborosan. Pantas mereka protes. Nah, jadi dengan kata lain, persembahan Maria ini persembahan luar biasa. Ini orang begitu rela berkorban bagi Tuhan. Selain itu saudara, minyak narwastu itu karena minyak yang mahal, minyak impor, maka itu tidak bisa disimpan sembarangan. Perempuan-perempuan Yahudi biasanya menyimpan minyak narwastu itu di satu tempat kecil yang namanya alabaster. Coba lihat keterangan ini, International Standard Bible Encyclopedia. Minyak yang diimpor dari India ini ditaruh di dalam kotak alabaster dan hanya dibuka pada acara-acara yang sangat spesial. Sangat spesial. Kalau saudara lihat gambar ini adalah kotak alabaster. Ini tidak sembarang dipakai. Karena ini minyak mahal tidak sembarang dipakai. Biasanya, perempuan-perempuan Yahudi itu simpan baik-baik minyak narwastu ini di alabaster. Pada waktu acara menikah, misalnya mereka menikah, maka mereka akan pecahkan alabaster ini, lalu minyak itu dituang di kaki suaminya. Itu tradisi begitu. Makanya gara-gara Maria menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus, ada orang gila nama Sanihu Munir mengatakan bahwa itu sebenarnya pesta kawin Maria dengan Yesus. Nah, begitu. Makanya Maria Betania itu istri Yesus yang pertama. Nah, itu kata Sanihu Munir. Hanya karena ada tradisi begitu. Tapi ada tradisi demikian, itu tak berarti bahwa semua penggunaan minyak harus dalam konteks perkawinan.
Tapi bahwa itu digunakan di dalam perkawinan, itu menunjukkan bahwa ini minyak tidak dipakai sembarang. Minyak mahal, disimpan khusus, dan untuk acara-acara khusus. Maka saudara tahu, Maria ini mempersembahkan, ini bukan hanya soal uang. Karena soal uang sangat mahal, tapi lebih daripada ini sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi seorang perempuan Yahudi. Dengan kata lain, waktu Maria kasih persembahan pada Tuhan, dia sedang memberikan miliknya yang paling berharga saat itu. Maka Maria harus menjadi teladan di dalam hal memberi persembahan. Oke, setelah Maria beri persembahan, bagaimana reaksi Yesus ketika orang protes tindakan Maria dan dianggap sebagai sebuah pemborosan? Yesus justru bela Maria. Karena apa? Yang protes itu Yudas. Yudas protes, tapi motivasi protesnya salah. Kenapa uang ini tidak diberikan kepada orang miskin saja? Padahal nanti diberi keterangan, itu bukan dia pikir orang miskin, tapi dia sering mengambil uang dari kas. Sehingga kalau itu dijual lalu masuk kas, ada kesempatan korupsi. Jadi orang ini itu memprotes, tapi sebenarnya motivasinya salah. Kedua, dia protes persembahan Maria, tapi dia sendiri kasih apa? Ada banyak orang begitu, kerja tidak, tapi protes nomor 1. Action tidak ada, tapi komentar paling banyak. Nah ini versi Yudas itu. Waktu orang protes, Yesus bilang apa? Markus 14 ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Berarti Yesus menganggap persembahan Maria itu baik. Ingat ya, Tuhan tidak sembarang terima persembahan ya. Kita sudah pelajari itu ya. Persembahan mahal bagaimanapun juga, kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak berkenan. Bahkan dianggap jijik. Tapi ini, Yesus menganggap apa yang diberikan dan dilakukan Maria itu sesuatu yang baik. Waktu kita pelajaran sebelumnya, saya sudah kasih tahu bahwa salah satu keunikan dari bahasa asli Alkitab adalah kadang-kadang kata tertentu di dalam bahasa asli itu bisa lebih dari satu. Dan itu punya pengertian berbeda. Nah, saudara-saudara, kata baik itu di dalam bahasa Yunani ada 2 macam. Yang pertama itu agathos. Yang kedua kalos. Nah, agathos itu artinya baik secara moral. Bapak ini orang baik. Ibu orang baik. Itu namanya agathos. Contoh, Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, itu kata Yunaninya agathos. Guru yang agathos artinya guru yang moralnya baik. Itu kata baik pertama itu agathos. Tapi kata baik yang kedua itu kalos. Dan kalos itu bukan hanya baik secara moral, tapi artinya indah. Artinya menyenangkan. Artinya berguna. Artinya berjasa. Misalnya ya, saya kalau tampil di depan saudara, saya katakan saya muka jelek sekali. Saya muka jelek sekali, rambut aut-autan, ya. Pokoknya saya tampil jelek, tapi saya orang baik. Saya baik sekali dengan saudara, hanya jelek sekali saya. Artinya saya agathos. Tapi saya tidak kalos. Tidak indah. Ada yang pernah bilang begini, wah itu orang baik sekali, tapi kalau dia omong menyakitkan. Artinya dia agathos, tapi dia tidak kalos, karena dia tidak menyenangkan. Maka yang agathos belum tentu kalos. Kalos itu baik secara moral, indah, menyenangkan, berguna, berjasa. Makanya coba lihat Yohanes 10 ayat 11. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Itu bukan agathos, kalos. Akulah gembala yang baik. Berarti Yesus ini gembala yang secara moral baik. Dia indah, dia menyenangkan, dia berguna, dia berjasa. Itu kalos.
Jadi agatos itu baik, tapi kalau kalos itu dia lebih baik lagi. Nah, pada waktu Yesus bicara tentang persembahan Maria, Markus 14 ayat 6. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang kalos, bukan agatos. Kalos, berarti persembahan Maria itu baik secara moral, indah, menyenangkan, berguna, berjasa. Sampai Tuhan puji bahwa itu adalah kalos. Berarti di dalam penilaian Yesus, persembahan Maria, tindakan Maria bukan hanya baik secara moral. Itu menyenangkan Tuhan, bermanfaat bagi Tuhan. Dalam tanda petik berjasa bagi Tuhan. Nah sekarang, kira-kira kalau Tuhan menilai persembahan dan pelayanan kita, apakah dia akan menilai kalos? Kalau Tuhan menilai saya, Esra, aku menilai khotbahmu dan kalos. Wah, itu sesuatu kegembiraan bagi saya. Waktu Tuhan menilai pelayanan saudara. Waktu Tuhan melihat Ibu WL, kalos. Pemain drum, kalos. Singernya kalos. Apa begitu atau tidak? Dan itu menyenangkan kalau Tuhan memberikan penilaian begitu tinggi terhadap pelayanan kita. Dan harusnya memang pelayanan kita itu harus betul-betul menyenangkan Tuhan. Saudara, tadi siang saya belajar untuk khotbah saya tanggal 1 adalah khotbah satu kitab, yaitu kitab Mazmur. Seluruhnya saya khotbahkan. Tapi waktu saya belajar, saya mendapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa tentang kitab Mazmur ini. Terus saya memikirkan sesuatu, tapi terlalu rumit. Maksudnya kalau saya harus kerjakan itu dan ketik itu agak semeraut di sini. Dan saya pikir, sudahlah, biarlah itu dilewatkan saja. Capek itu. Tapi pada waktu saya sudah capek-capek, begitu saya pikir, Esra, kalau kamu hanya mau memberikan yang kamu sanggup, padahal sebenarnya kamu sanggup, hanya kamu terlalu memikirkan kamu capek dan ruwet kerja. Bangun dan kerja. Saya bangun dan kerja. Dan hanya satu poin kecil saja saya habis waktu 2 jam. Buat tabelnya begini. Nanti saudara mau tahu apa yang saya pelajari itu, saudara bisa ikut khotbah saya tanggal 1. Hari Minggu itu. Saya jelaskan bagaimana dan saya terpukau dengan, wow, ternyata ini orang yang bikin Mazmur ini. Itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bukan penulis ya. Penyusunnya. Kan Mazmur ini kan ditulis banyak orang. Seluruh Mazmur itu kira-kira ditulis itu 600 tahun. Dan yang ngumpul ini kan, jangan pikir saudara bilang dulu sudah tulis ada Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 20. Tidak, nomor-nomor diberikan itu kan itu urut-urutan yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Tapi dulu Mazmur-Mazmur tidak punya nomor. Maka Mazmur ini ditempatkan di urutan ini, baru ini, setelah itu ini duluan, baru ini di belakang. Saudara kira sembarangan? Ternyata tidak. Setelah dipelajari, ternyata semua penyusunan Mazmur itu, saya sampai kagum begitu luar biasa. Ternyata yang nyusun saja itu tidak sembarangan. Ada filosofi di balik itu. Sehingga kenapa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ditaruh di pertama? Kenapa Mazmur kedua tentang Mazmur Mesianik ditaruh di pasal 2? Itu ada hubungan dengan 150 pasal selanjutnya. Dan kenapa saudara coba perhatikan bahwa 5 Mazmur terakhir, 146, 147, 148, 149, 150, itu sama semua. Di mana kata pembukaan, haleluya. Itu kenapa? Itu ada alasan. Dari situ saya lihat bahwa si pemazmur ini hanya nyusun dan menempatkan saja. Itu menempatkannya maksimal dan menyenangkan. Wow. Kalau begitu sekarang berpikir bahwa kita dalam pelayanan itu, kalau Tuhan menilai pelayanan kita tuh kalos, ya, luar biasa ya, teladan Maria ini ya. Jarang-jarang Tuhan puji orang ya. Kalau orang puji Tuhan kan sering ya, tapi kalau Tuhan puji orang itu jarang-jarang. Di Alkitab tuh hanya beberapa orang yang dapat pujian dari Tuhan. Nah, salah satunya adalah Maria, seorang pemuda belajar main piano pada seorang master piano. Setelah dia belajar sekian lama tahun dan gurunya sudah rasa kamu sudah luar biasa nih. Dan demi bisa maju lagi, si murid piano ini bikin konser tunggal main piano.
Dia sudah cukup tenar dan menyedot banyak orang. Dan di satu stadion yang berapa lantai itu kira-kira 2 lantai itu penuh dengan orang. Dan tiba saatnya konser. Si pemain piano ini mulai memainkan musik pianonya luar biasa. Setelah itu semua orang tepuk tangan. Luar biasa. Tapi begitu semua orang tepuk tangan, si pemain piano ini begitu dia bangkit, dia agak matanya ke atas. Begitu matanya ke atas, dia turun lagi, main lagi, dia main dan dia kerahkan semua kemampuannya. Dan sudah selesai. Semua orang tepuk tangan lebih gemuruh dari pertama. Tapi dia bangun dan dia agak atas. Lihat agak atas, dia main lagi. Kali ini main sampai keringatan-keringatan. Sampai keringatan-keringatan. Dan saudara-saudara, orang-orang semua tambah heboh. Semua standing ovation bangun berdiri secara otomatis. Tepuk tangan bagi dia. Tapi dia berdiri dan dia lihat agak atas lagi. Agak atas lagi, dia main lagi. Sampai main sedemikian rupa. Dan setelah selesai, dia berdiri dan dia lihat ke atas. Dan dia tersenyum, beri hormat. Apa yang terjadi? Rupanya 2 lantai itu penuh orang. Tapi lantai ketiga itu kosong. Hanya ada 1 orang berdiri di sana. Gurunya. Dan pada waktu dia main-main dan semua orang sudah tepuk tangan, gurunya dari atas. No. Maka dia main lagi. Dia main. Guru dia bilang no. Dan dia main lagi. Sampai keringatan orang sudah standing ovation pun gurunya masih bilang no. Sampai setelah dia main, sampai seluruh kemampuan dikeluarkan. Begitu dia dari atas, baru gurunya bilang, kalos. Baru dia berdiri dan artinya apa? Dia nggak peduli ini penonton-penonton ini mau standing ovation puji. Tapi kalau gurunya bilang no. Bagi dia lebih penting memuaskan gurunya daripada penonton. Gimana dengan pelayanan kita? Apakah hanya sebatas yang penting dalam tanda petik penonton puas? Harus berjuang sampai Tuhan bilang kalos. Nah, pertanyaan kita, kalau Maria bisa kasih persembahan dan pelayanan yang kalos seperti itu, apa sih penyebabnya? Motifnya itu apa? Apa yang mendorong dia? Saya kasih beberapa. Pertama, karena hati dia pernah dijamah oleh kuasa firman Tuhan. Ingat kunjungan Yesus pertama kali? Marta sibuk melayani, masak di dapur. Maria terus duduk mendengar suaranya. Ya, Maria terus duduk dengar suaranya. Dan pada waktu Marta protes, "Mari Marta, Marta," kata Yesus, "engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria telah memilih apa yang baik baginya." Kata Maria terus duduk, kata Yunani yang dipakai itu biasanya seperti Rasul Paulus yang dikatakan belajar di bawah Gamaliel. Itu kata Yunani yang dipakai begitu. Jadi Paulus itu pernah belajar dengan cara duduk di kaki Gamaliel. Di mana para murid biasa duduk di kaki gurunya. Dan kata yang sama yang dipakai untuk Maria. Itu berarti bahwa waktu kunjungan Yesus ke sana, Maria mengambil kesempatan seperti seorang murid duduk di kaki gurunya dan terus mendengar firman. Saya yakin bahwa pertemuan itu mempunyai arti khusus bagi Maria. Hati dia pernah dijamah oleh Tuhan melalui firman. Dia pernah mendengar firman yang menempati hatinya yang paling penting. Dan itulah sebabnya dia mau memberikan yang kalos bagi Tuhan. Kita ini dengar firman Tuhan kebanyakan ya dan tapi actionnya seringkali. Yang kedua, karena dia pernah merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan. Ini kan pembacaan kita tadi Yohanes 12. Kalau kita geser satu pasal, ada Yohanes 11. Dan Yohanes 11 itu adalah kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa Lazarus? Saudaranya Maria. Ada apa dengan Lazarus? Lazarus sakit dan mati. Dan Yesus datang ke sana membangkitkan Lazarus. Berarti keluarga Betania ini itu telah mengalami sebuah mujizat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ini bukan main-main, orang mati bangkit. Ini keluarga yang sangat beruntung. Yesus membuat banyak mujizat, tapi mujizat membangkitkan orang mati itu sedikit.
dibanding mujizat yang lain. Dan keluarga Betania salah satu yang mengalami mujizat, anggota keluarga dibangkitkan. Yang lebih penting lagi saudara adalah yang dibangkitkan ini Lazarus. Seandainya Marta yang mati lalu dibangkitkan, itu juga luar biasa, tapi kurang luar biasa dibanding Lazarus yang mati. Kenapa? Karena Lazarus laki-laki. Ini harus dipahami dari sisi tradisi dan budaya pada waktu itu. Karena budaya orang Yahudi yang sifatnya patrilineal itu menilai laki-laki lebih penting daripada perempuan. Budaya pada waktu itu. Makanya laki-laki ditekankan itu. Adam dan Hawa itu punya banyak anak itu, termasuk anak-anak laki-laki dan perempuan menurut Kejadian 5. Tapi nama-nama yang disebutkan cuma laki-laki saja, yaitu Kain, Habel, Set. Nama anak perempuan gak pernah disebut. Di Batra Nuh yang selamat itu 8 orang, yaitu Nuh dengan istrinya, lalu 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet dengan istri masing-masing. Tapi nama yang disebutkan kan cuma laki semua. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Istrinya Nuh tidak disebutkan namanya. Istri Sem, istri Ham, istri Yafet tidak disebut. Makanya ada orang ngotot, Pak, siapa nama istri Sem, Ham, Yafet? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Karena laki-laki penting. Di dalam orang Israel, Yakub punya 13 anak sebenarnya. 12 anak laki-laki, 1 anak, Dina, perempuan. Tapi saudara lihat, biasanya hanya sebut 12 suku kan. Dina nggak masuk. Nanti Tuhan Yesus di perjanjian baru, dia pilih murid-murid 12. Itu bukan sembarang pilih. Karena Yesus mau ambil gambaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama gambarannya umat Allah itu 12 suku. Maka umat Allah yang baru, perjanjian baru itu harus 12 rasul. Makanya nanti saudara lihat di kitab Wahyu, ada 12 nama, 12 suku Israel, dan 12 nama rasul. Berarti 12. Dan itu berarti bahwa memang Dina itu tidak masuk hitungan. Makanya juga Yesus kasih makan 5.000 orang, tapi yang dihitung cuma laki-laki. Jadi saudara-saudara, makanya juga ibadah di Yahudi itu, ibadah Allah itu, perempuan tidak bisa duduk sama-sama dengan laki-laki. Itu ada bilik perempuan sendiri. Nah, kalau begitu, dapat laki-laki di dalam keluarga, itu kehormatan. Hilang laki-laki, hilang kehormatan. Kita tidak tahu orang tuanya mereka di mana. Kemungkinan sudah mati. Tapi kalau ada bapaknya mereka sama mama mereka, lalu anak 3 orang ini, bapaknya, mamanya mati oke, tapi bapaknya mati, berarti hilang 1 laki-laki. Ini keluarga punya 2 kehormatan. 2 laki-laki, bapaknya dan Lazarus. Dan begitu bapaknya mati, 1 yang berharga sudah hilang. Tapi masih ada Lazarus. Tapi sekarang Lazarus mati lagi. Maka 2 laki-laki habis. Maka keluarga ini kehilangan kehormatan dari sudut pandang patrilineal Yahudi. Tapi ternyata Tuhan Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Berarti pembangkitan Lazarus bukan hanya soal orang mati dibangkitkan. Tetapi nilai keluarga dari sudut pandang budaya Yahudi itu dikembalikan. Dengan kata lain, sebenarnya keluarga Maria ini telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah sekarang mari kita tanya, berapa dinar harga nyawa Lazarus? 300 dinar. Gak bisa, nyawa manusia lebih mahal dari dunia. Nah kalau nyawa Lazarus saja sudah Tuhan berikan, terus 300 dinar itu arti apa? Terus minyak narwastu itu arti apa dibandingkan dengan nyawa Lazarus? Dan kalau nyawa Lazarus sudah Tuhan kembalikan, ini 300 dinar mungkin orang anggap banyak. Tapi bagi Maria ini sudah tidak ada arti nih, dibandingkan dengan nyawa Lazarus. Sekarang, apakah Yesus sudah mati menebus dosa Lazarus? Apakah Yesus sudah mati menebus dosa Marta, dosa Maria? Belum kan? Tapi sekarang dari sudut pandang kita, bukankah Yesus sudah mati bagi kita? Dan kita semua berhutang nyawa kepada Yesus. Itu berarti bahwa kalau Maria saja sudah bersyukur, kita harus lebih bersyukur dari Maria. Kalau Maria sudah melihat jasa Yesus yang luar biasa, maka kita harus melihat jasa Yesus lebih luar biasa. Nah seringkali karena kita nggak lihat itu, sehingga kita merasa bahwa kita
memberi seadanya pada Tuhan. Uang kita, tenaga kita, waktu kita, pelayanan kita, perhatian kita. Kita kasih yang sisa-sisa saja. Karena kita kurang menyadari betapa sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi kita. Itu dua alasan. Tapi ada alasan lain yang menurut saya tidak kalah penting. Alasan karena Maria mengasihi Tuhan. Kasih kepada Yesus mendorong dia melakukan apapun bagi Yesus tanpa hitung untung rugi. Dan itu sifat kasih. Perhatikan pulpit komentari, dia bilang, hati yang mengasihi menilai tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menganggap bahwa apa yang kita berikan terlalu berharga. Barclay, kasih tidak melihat betapa sedikit yang dapat diberikan. Sebaliknya, sekalipun yang diberikan adalah semua yang ada, bisa saja jumlahnya masih terlalu sedikit. Dalam tanda petik, ada kenekatan yang berdasarkan kasih, yang tidak menghitung-hitung berapa biayanya. Barclay lagi, kasih bukan kasih lagi jika memperhitungkan dengan cermat semua biayanya. Kasih memberikan semuanya dan hanya merasa menyesal tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Kalau saudara punya pacar atau bapak ibu waktu muda dulu, kalau pacarnya pelit itu bagaimana? Saudara mungkin harus ragukan cintanya. Kecuali dia memang gak punya, tapi kalau dia punya banyak tapi dia pelit, mungkin gak cinta. Orang mencintai akan selalu berusaha memberikan yang paling baik. Dan satu-satunya penyesalan adalah kalau dia tidak bisa memberikan lagi. Maka pertanyaannya adalah, kita mengasihi Tuhan atau enggak? Waktu kita melayani itu kita mengasihi Tuhan atau tidak? Karena ternyata tidak semua orang melayani karena mengasihi Tuhan. Ada orang yang melayani karena mengasihi diri sendiri. Ya, ada orang yang melayani karena tugas dan tanggung jawab saja tanpa kasih. Ada orang yang melayani hanya karena cari keuntungan. Ada yang melayani untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, lihat kata-kata Barclay. Kasih tak pernah menghitung-hitung. Kasih tak pernah berpikir untuk memberi sesedikit mungkin. Kerinduan kasih adalah memberikan sebanyak-banyaknya. Ketika dia telah memberikan semua yang harus dia berikan, dia masih berpikir bahwa pemberian itu masih terlalu sedikit. Kita belum menjadi orang Kristen jika kita berpikir untuk memberikan kepada Kristus dan gerejanya sesedikit mungkin. Lagi-lagi ini bukan hanya soal uang. Uang termasuk, tapi banyak hal. Waktu, tenaga, karunia, bakat, dan lain sebagainya. Dan cilakannya ada banyak orang sekarang memberi persembahan. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi supaya memancing berkat. Jadi seolah-olah itu pancingan. Kalau kamu kasih begini, maka Tuhan akan membalas. Berapa kali lipat? Mereka mulai berikan angka sudah ya 10 kali 50 kah 100 kali ganda. Dan banyak orang memberi dengan motivasi seperti itu. Ya, walaupun itu salah, tapi juga mungkin salah dari pengkhotbah-pengkhotbah yang terlalu menekankan berkat. Sehingga akhirnya membuat kalau saudara memberi, Tuhan memberkati. Itu memang betul. Tapi kalau itu menjadi motivasi sehingga orang memberi supaya dia diberkati. Nah, ini namanya bermain dagang. Saya ya belakangan ini membuat renungan-renungan kecil-kecil tuh ya di WA untuk share-share. Ini renungan saya ini cirinya membuat sebuah analogi masuk kebenaran rohani. Analogi masuk kebenaran rohani. Saat kita membawa hadiah untuk seseorang sahabat di pesta ulang tahunnya, itu adalah cara menunjukkan kasih, rasa hormat, dan penghargaan atas hubungan yang telah terjalin. Kita memberikan hadiah dengan tulus karena kita menghargai kehadirannya dalam hidup kita. Akan menjadi salah apabila hadiah itu diberikan dengan maksud supaya sahabat kita itu membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar di masa depan. Hadiah Anda tidak lagi menjadi ungkapan tulus dari persahabatan, tapi lebih seperti alat untuk mendapatkan keuntungan. Bapak ulang tahun saya pergi ke sana bawa hadiah dengan harapan mudah-mudahan saat saya ulang tahun dia kasih balas lebih besar. Demikian pula persembahan kepada Tuhan seharusnya didasari oleh rasa syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita seharusnya memberi bukan untuk berdagang dengan Tuhan atau untuk memancing lebih banyak berkat Tuhan. Tuhan menginginkan hati yang tulus, bukan transaksi penuh pamrih. Ada orang bilang, "Oh, persembahan itu sama kayak pompa air tuh ya. Kita pompa-pompa ini belum keluar kan? Harus kasih air dikit dong." Ya, begitu kasih air dikit, begitu pompa, datanglah limpah ruah.
Saya tahu dengar khotbah siapa ya. Tuhan rindu melumuri saudara dengan berkat-berkatnya. Saya lupa siapa tuh saya ada dengar itu ya. Ya, mungkin kita perlu berpikir bahwa dalam hal memberi, nggak usah pikir berkatnya. Bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberi. Soal nanti Tuhan balas, itu urusan Tuhan dah. Pokoknya kita tidak mati kelaparan kalau kita memberi. Dulu ada lagu sekolah minggu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan, memberkati kau selamanya. Lihat ya, berilah yang baik. Ada kalimat sebelumnya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Setelah itu baru, nanti Tuhan balaskan, memberkati kau. Jadi ini lagu ini memberi yang terbaik. Tapi dasarnya apa? Tuhan sudah memberi yang terbaik. Itu motivasinya. Yang ini, nanti Tuhan berkati. Ini bonus. Jadi motivasinya harus yang ini. Nanti bonusnya di sana. Tapi jangan pikiran hanya penuh bonus saja. Itu namanya transaksi. Ya, jadi di sini kita belajar dari Maria. Sekarang masing-masing harus pikir, apa yang saudara buat bagi Tuhan itu Tuhan anggap kalos atau tidak? Ya, semua ya. Pemain musik, WL, penerima tamu, saya yang khotbah sekalipun. Apakah Tuhan menilai kalos? Itu harus menjadi dorongan bagi kita. Tuhan memberkati kita.